Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di dalam majelis ilmu yang kita akan lanjutkan. Sudah lama tidak melanjutkan perkara akhlak ya, seputar bahaya dengki ya. Ini sebenarnya bagian yang harusnya diselesaikan sebelum Ramadan kemarin ya, cuman qadarullah sehingga diselesaikan sekarang ya. Mudah-mudahan nanti lebih antusias lagi ya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir tentang salah satu penyakit hati yang berat, yaitu dengki ya. Yaitu obat dengki. Kata penulis, ketahuilah sesungguhnya hasad atau dengki itu termasuk penyakit hati yang berat dan tidak bisa diobati penyakit-penyakit hati itu kecuali dengan ilmu dan amal. Jadi yang namanya penyakit hati itu bisa diobati dengan ilmu dan amal ya. Seseorang bisa memperbaiki bacaan Al-Quran atau bacaan kasihnya itu karena ilmu ya. Begitu juga kalau soal akhlak gitu ya. Ilmu yang bermanfaat untuk mengobati penyakit hasad adalah engkau mengetahui dengan benar-benar bahwa hasad itu berbahaya terhadapmu di dunia dan di agama atau akhirat. Jelas bagaimana bahayanya hasad ya, baik dunia dan akhirat. Itu di dunia maupun akhirat besarnya bahaya hasad ya, seperti yang kita sudah jelaskan di hadis-hadis yang sebelumnya ya. Silakan dikaji kembali ya tentang hasad. Di dunia saja sudah menghapuskan amal ya gitu, apalagi di akhirat ya. Itu hasad ya. Seperti api memakan kayu bakar atau melahap kayu bakar ya. Dan sesungguhnya hasad tidak berbahaya terhadap orang yang dihasudinya. Orang yang kita hasudi atau kita hasadkan gitu ya, itu tidak berbahaya bagi dia ya. Mau ada yang benci bagi dia atau kepada dia, tidak suka kepadanya, tidak akan berpengaruh ya. Karena itu kita harus paham bahaya ini ya. Bagi kita tidak akan berpengaruh ya. Jadi kalaupun misalnya tidak melawan pun ya, tidak membela diri, tidak masalah sebenarnya ya. Karena memang tidak akan berpengaruh. Baik di dunia dan di
agama maksudnya akhirat ya. Tapi justru bermanfaat baginya pada keduanya, justru bermanfaat ya. Hasad seseorang itu justru bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Nah, kita bisa lihat beberapa dari kisah ya, kisah para nabi ya. Bagaimana orang-orang yang hasud pada nabi, orang-orang yang tidak suka pada nabi. Mereka hasud, mereka dengki pada nabi ya. Tapi apa Pak yang terjadi? Justru dakwah Nabi semakin meluas ya. Dakwahnya semakin meluas. Bahkan bisa Fathul Makkah itu juga. Jadi nggak ada pengaruhnya ya, malah bermanfaat justru ya. Nah itu ilmunya, kita harus tahu tuh ya. Dan amal yang bermanfaat padanya adalah dengan mengekang hasad tersebut. Maka setiap yang ditetapkan hasad, baik ucapan jelek maupun perbuatan jelek, mesti ia menekan dirinya untuk melakukan sebaliknya, yaitu amal-amal yang mengekang hasad ya. Banyak lah ya. Artinya kita disibukkan dengan ketidaksukaan misalnya kepada seseorang, ngapain juga ya. Kita sebaiknya sibuk beramal soleh saja ya. Sibuk beramal soleh, sibuk memperbanyak tilawah ya. Sibuk untuk sholat malam, sibuk untuk sedekah, daripada sibuk mengurusi urusan orang lain ya. Orang lain dapat hadiah, dapat kebaikan, dapat apa gitu ya, kita nggak suka. Nah itu, jadi ngapain juga diurusin ya, gitu, urusan orang lain ya. Ngapain buka kantong orang lain ya. Nah ini pentingnya kita beramal ya. Apa saja yang bisa mengekang hasad tersebut lah gitu. Ya bisa dengan beramal, kita sibukkan dengan kesibukan yang lain. Juga kita menuntut ilmu tadi udah ya. Atau kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari penyakit hasad ya. Atau kita sibukkan diri kita untuk mengingat kematian. Sesungguhnya ngapain juga hasad ke orang ya. Kalau kita juga masih banyak kekurangan ya. Nah itu. Jadi sibuk untuk introspeksi diri ya. Maka ini adalah obat dari hasad ya, dan ini bermanfaat sekali. Hanya saja rasanya sangat pahit dirasakan hati ya. Ya yang namanya obat pasti pahit ya. Ya, ada juga ada yang pahit ya. Akan tetapi bermanfaat dalam obat yang pahitnya itu. Maka barang siapa yang tidak sabar atas pahitnya obat, ia tidak akan merasakan manisnya sembuh. Nah, ini kata-katanya ya. Bagus. Dalam Izoh Al-Mu'minin Al-Qashimi. Barang siapa yang dia tidak sabar atas pahitnya obat ya, maka dia tidak akan merasakan manisnya sembuh ya. Gitu. Barang siapa yang tidak sabar atas pahitnya musibah, ia tidak akan merasakan manisnya bahagia.
Karena orang yang bahagia itu, orang yang senang itu pasti ya dapat musibah juga. Tidak mungkin orang tidak dapat musibah gitu ya, itu bullshit ya, omong kosong gitu ya. Nah, ini kita akan bicara perkataan ahli hikmah nih. Sebagian ahli hikmah mengatakan barang siapa yang ridho terhadap ketetapan Allah Ta'ala, maka seorang pun tidak akan membuat ia murka. Jadi kalau kita ridho apa yang ditetapkan Allah kepada kita, ya, maka apa yang diperoleh orang lain tidak akan menjadi kita murka, atau orang lain juga tidak akan murka pada kita, ya. Dan barang siapa yang merasa puas dengan pemberian Allah, maka ia tidak akan dirasuki hasad, ya. Jadi kuncinya qanaah ya, satu ini qanaah. Qanaah itu salah satu pengakang dari hasad itu sendiri, ya. Karena kita emang merasa cukup apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, qanaah, bersyukur ya. Itu diantaranya juga dikatakan wa may yastaghni, ya, barang siapa yang dia merasa cukup, ya, maka Allah akan cukupkan dia, ya. Dalam sebuah hadis tuh ya, saya lupa tuh. Dan barang siapa yang menjaga diri, Allah akan menjaganya, ya. Itu yang 3 pokok itu, ya. Wa may yastaghni yughnihimullah, bisa ya, ya. Kemudian berkata sebagian ulama balaghah, manusia itu ada yang hasad dan dihasudi, ya. Dan pada setiap nikmat itu akan ada orang yang menghasadnya. Jadi setiap nikmat itu akan ada orang yang menghasadnya, ya. Nah, makanya emang harus dijaga, hati-hati kita, ya. Jangan sampai kebanyakan posting kenikmatan pribadi, ya, atau kenikmatan keluarga dan sebagainya, ya. Saya tuh bukan anti foto-foto, ya, bukan, ya. Bukan, ya. Tapi ya kadang saya juga upload foto itu juga tidak sering gitu, ya. Ya kadang-kadang, atau bukan jarang lah gitu, ya. Kalau lihat di status kan jarang, ya. Sekali lah gitu. Bukan artinya saya anti, ya, enggak. Cuman jaga diri dari penyakit ain. Nah, ini, ya. Itu, ya. Ada orang itu sering dia upload foto keluarganya, foto bersama anaknya, ya, dengan senang. Bahkan ada sebuah itu yang di-share di Arisalah tuh, ya. Seorang bayi, ya, yang awalnya di-upload fotonya seorang bayi. Kemudian ada orang yang gak suka pada foto itu, bayi itu mati. Itu karena apa? Penyakit ain, ya. Penyakit ain tuh. Jadi penyakit ain itu nggak cuma lihat nikmat, tapi ternyata pada gambar-gambar, ya. Gitu. Jadi bukan saya anti, gitu. Cuman kita harus waspada pada penyakit ain, karena ain itu adalah nyata. Ain itu adalah nyata. Bisa jadi ketika kita posting nikmat
yang kita rasakan. Orang nggak suka, ya kita minimalnya terkena sakit ya gitu. Minimalnya terkena sakit itu. Nah itu ya. Nah makanya jangan kita terlalu suka upload gitu ya. Upload foto lah, foto keluarga atau foto apa gitu ya. Atau kenikmatan pribadi gitu ya, kesenangan pribadi. Ya sesekali silahkanlah upload ya, nggak masalah. Tapi kalau keseringan, nah itu orang kan kadang ngapain juga kan, upload. Misalnya dia nggak suka, nah ini udah bisa jadi terkena penyakit ain nantinya si yang menguploadnya ya gitu. Hati-hati itu ya, harus hati-hati. Dan berkata sebagian ahli adab, tidaklah aku melihat orang yang berbuat zalim, tetapi lebih menyerupai orang yang dizalimi dari orang yang hasad, bernapas terus-menerus, bingung yang menetap, dan hati yang selalu panas ya gitu. Tuh orang yang hasad ya. Orang yang hasad dia bingung terus ya gitu. Saudaranya dapat ini dia bingung gitu ya. Panas gitu ya hatinya gitu. Orang lain dapat apa gitu. Iya. Nggak senang. Nggak senang. Malah green. Iya. Karena itu dikatakan, aku melihat orang yang berbuat zalim, tetapi lebih menyerupai orang yang tidaklah aku melihat orang yang berbuat zalim, tetapi lebih menyerupai orang yang dizalimi, yang dari hasad itu ya, dari yang hasad itu. Waliyadzubillah. Dan dikatakan pada Mansur al-Hikam, siksaan yang bagi orang yang hasad itu ya, itu datang pada dirinya sendiri, dari dirinya sendiri. Jadi dia orang yang hasad itu pasti akan mendapatkan siksaan dengan sendirinya ya. Nah itu. Terakhir tentang hasad, berkata Imam Al-Asma'i, aku bertanya kepada salah seorang Arab gunung, apa yang menyebabkan panjang umurmu? Nah ini orang yang panjang umurnya ya, dia menjawab, aku meninggalkan hasad maka aku tetap hidup. Orang yang meninggalkan hasad dia panjang umur ya, Masya Allah. Nah, tentunya semoga dengan pelajaran tentang hasad ini kita tinggalkan yang namanya hasad, sebab ngapain juga hasad ya gitu. Malah tentunya membahayakan diri kita sendiri ya. Nanti kita akan masuk seputar ujub nih. Baik, itu saja dulu. Wa'afu minkum. Allahumma inna nas'al afwa wa afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma astur awrati. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.